bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Mari kita tenang teduh berdoa. Mari kita berdoa bagi diri kita, supaya pada waktu nanti kita pulang, kita dalam keadaan yang pastinya, sebaiknya, seharusnya berbeda daripada waktu kita datang. Pastinya, seharusnya, sebaiknya makin dilembutkan, makin rendah hati, makin cinta Tuhan, makin hormat pada Tuhan, makin cinta pada sesama, dan makin jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bagi diri kita sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh mohon pertolongan-Mu, karena Engkau sendiri tahu, jikalau Tuhan tidak bekerja, jikalaulah Tuhan tidak memberikan kelembutan hati, jikalau Tuhan tidak menjamah hati kami, Tuhan tidak tolong kami, tidak mungkin ada satu orang tertarik memikirkan tentang Engkau. Tuhan, tolonglah kami supaya kami benar-benar dengan segala kerinduan, dengan segala kerendahan hati boleh dipercayakan sekali lagi oleh kebenaran firman-Mu. Oh Bapa yang baik, izinkan kami boleh menikmati Engkau lebih daripada apapun. Kami boleh ditegur, kami boleh dihibur Tuhan, kan kami boleh dikuatkan di dalam perjalanan iman kami. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, mari kita membuka bagian firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka satu bagian firman Tuhan. Bapak Ibu coba perhatikan di Hagai, kita buka Hagai pasalnya yang pertama. Hagai pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 kita akan baca bergantian. Lalu setelah itu mohon dengan hormat Pak Limbong yang akan bacakan kepada kita 2 Tawarikh 36 Pak, ayat 22 sampai 23. Ya, 2 Tawarikh 36 ayat 22 sampai dengan 23. Mari Bapak Ibu, Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 kita bergantian. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu.
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan oleh tanah, ke atas manusia, ke atas hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah bagian catatan ketika Hagai itu dibuka dengan kalimat, beginilah firman Tuhan. Dan kalimat yang keluar dari mulut Allah yang Tuhan percayakan kepada Nabi Hagai adalah kalimat yang keras, kalimat teguran. Beginilah firman Allah, yaitu apa? Tuhan menyebut umat pilihan Tuhan dengan sebutan bangsa ini. Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya kalau membaca sekilas kelihatannya lewat begitu saja. Tetapi orang Israel ketika mendapat bagian firman Tuhan, mereka berbeda dari Anda dan saya. Mereka pasti kaget. Karena apa? Tidak biasanya Tuhan menyebut mereka dengan sebutan bangsa ini. Mereka adalah umat pilihan Tuhan yang selalu disapa Tuhan dengan Israel, umat pilihanku, bangsa milikku, biji mata Allah. Allah selalu menyebut mereka dengan sebutan seperti demikian. Sebutan yang menunjukkan covenant, mereka milik Tuhan. Ada satu relasi. Satu kali ketika Firaun menghina Musa dengan menghina Tuhan. Apa? Saya harus lepaskan mereka. Siapa yang suruh? Tuhan Allah. Apa? Tuhan Allah. Allah siapa itu? Gua kagak kenal. Bahasanya sekarang ya. Allah siapa itu sehingga aku harus taat sama Allahmu? Lu nakut-nakutin gua gak kenal. Firaun berkata demikian. Saudara tahu bagaimana Tuhan membela Musa dan bangsa Israel? Tuhan katakan, Firaun lepaskan Israel. Israel itu anakku yang sulung. Tuhan memberikan sesuatu intimasi relasi. Siapa kamu? Kamu berani memperbudak anakku. Israel adalah anakku yang sulung. Bapak Ibu Saudara akan sering kali mendengarkan bangsa Israel itu disebut dengan umat pilihanku. Bangsa yang kujagai, yang kubebaskan dengan tangan yang kuat. Tapi kali ini saudara beda dengan bangsa Israel. Kita mungkin didn't got the point ya. Tapi orang Israel ketika mendapat apa itu ya? Sebutan pertama bangsa ini, mereka langsung tahu. Saat itu Tuhan seperti menjaga jarak. Mereka tahu bahwa Tuhan marah pada mereka. Mereka tidak lagi mendengarkan bangsa umatku, pilihanku, anakku, biji mataku, umat yang kusayangi. Tidak ada. Bangsa ini, kita orang tua ya. Kalau kita bangga sama anak kita selalu bilang ini anak gua, gitu kan ya. Ini anak saya, biasalah orang tua. Giliran anakmu baik, anak saya gitu. Kalau anakmu menjengkelkan, Tuhan anak lu gitu ya.
Nah, si suami bilang, anak elo, mirip elo, gitu kira-kira ya. Pokoknya jelek anak orang lain, bagus anak gua, gitu kira-kira ya. Kita tuh nggak ada ya, pernah nggak saudara menemukan saudara lagi marah sama anakmu, terus kita bilang begini, anakku, gitu ya. Ya nggak pakai gitu ya, anakku, nggak ada nggak? Kita kalau marah ya, anak ini, kira-kira gitu ya. Oh, ibu sih pakai suara nada keras, oke. Anak ini. Anakmu pun tahu, ini mama marah ini. Gitu kira-kira, nangkap ya. Saudara akan menangkap sensasi Tuhan betul-betul marah. Bangsa ini Tuhan memberikan jarak kepada bangsa Israel. Dan itu membuat mereka kaget. Apa? Tuhan panggil kami dengan bangsa ini. Kenapa? Karena saat itu Tuhan mengatakan, kamu berkata, sekarang kan belum tiba saatnya untuk kami bangun rumah Tuhan. Maka Tuhan menyebut, bangsa ini berkata demikian di hadapanku. Kenapa demikian? Bapak Ibu, kita belajar ya. Kita rasanya nggak dapat teguran karena kita nggak dengar suaranya saat itu bagaimana Hagai menyampaikan firman Tuhan. Tapi poinnya demikian Bapak Ibu Saudara. Orang yang paling mungkin menyakiti kita itu adalah orang yang, coba saudara cek, orang yang paling kamu dan saya sakiti. Adalah orang yang paling berpotensi membuat kita sakit hati dan marah. Itu orang yang paling kita sayangi. Bapak Ibu Saudara begini ya. Satu kali saya terlambat pulang, saya nyetir, saya lupa membawa kunci. Peraturan di rumah kami adalah setiap orang yang keluar dari rumah ini harus membawa kunci untuk masuk rumah tidak merepotkan siapapun. Karena kami sering keluar masuk. Oke, hari itu saya betul-betul lupa Bapak Ibu Saudara. Hari itu lupa, saya belnya nggak bunyi. Lalu saya telepon anak saya untuk membuka pintu. Kesalahan di saya. Waktu dia buka pintu, dia lihat saya, mama gak bawa ya? Terus saya bilang, iya mama lupa bla bla bla. Dia meresponi, gak ada banyak kata saudara, cuman menghembuskan nafas. Gitu ya dikit, cuman gitu aja. Ya namanya lah mama-mama tipe saya yang very baperian ini ya. Saya langsung lihat anak saya, dia cuman gitu aja, gak perlu ngomong mama ini gak perlu. Terus dia naik ke atas. It hurt much. Mungkin saudara bilang, ala ibu lebay banget. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya baru ingat ya apa yang saya alami sebelum saya pulang rumah beberapa menit lalu. Saya bilang pada anak saya, duduk. Dan dia tahu ceramahnya bakal panjang ya gitu ya. Dia duduk, apa ma? Dia dengerin. Terus saya cerita, tadi mama sebelum kemari itu, ya ini susahnya deritanya anak hamba Tuhan ya. Ya saudara pasti akan ceritanya panjang. Sebelum mama kesini itu ada motor, 3 orang anak naik motor, cowok-cowok nggak pakai helm dari kiri langsung ambil ke kanan. Mama kaget, anak saya nunggu ini mau ngomong apa gitu ya. Lalu mama rem kaget sekali. Lalu waktu kaget itu tekan klakson, jadi orang yang di depan naik 3 itu kaget berhenti. Wah, yang belakang itu goncengan 3 bapak bisa anak laki-laki ya biasalah tinggi, kuyus gitu ya. Mungkin tipu keluar ke belakang gitu, mungkin ada tatonya I love emak di sini ya kira-kira. Terus dia memberikan tanda simbol dari jarinya yang menghina ya, yang cenderung despising. Waduh saya bilang anak ini kumat kegilaan saya bel ten gitu ya. Dia datang, dia betul-betul datang. Sekalian nih gitu ya, terus dia marah-marah, saya nggak buka pintu. Ya biarin aja, kepingin foto sih gitu ya. Lalu saya tekan klakson, dia kaget supaya orang keluar bantuin gua gitu ya. Terus dia balik lagi, dia pergi, dia sempat meludah gitu ya di mobil itu ya. Tapi itu berapa lama ya mengganggu saya? Ada takut, ada panik, ya. Ada nggak suka, ya. Tapi saya pikir-pikir nggak lebih 5 menit saya udah lupa Bapak Ibu Saudara. Saya udah lupa lewat begitu saja. Kenapa? Ya saya nggak kenal dia. Saya tidak perlu ada relasi apapun dengan dia. Dia mau meludah mau apa setelah itu lewat. Saya nggak perlu bilang kamu kenapa tidak menghormati saya. Nggak penting bagi saya. Setelah itu saya lupa sama dia. Gitu ya kira-kira. Anak saya nunggu. Mama tidak terlalu poin bahkan kalaupun dia akan meludah kaca itu nggak poin sekali. Tapi waktu anak mama hanya menghelakan nafas
dengan marah. Aku gak marah, aku cuma hela nafas misalnya. It means a lot for me. Why? Kenapa? Karena kita mengasihi dia. Karena kita sangat sayang pada dia. Ya pasti ada harapan-harapan tertentu. Poin yang mau saya katakan, saudara jangan berpikir ya, Tuhan itu akan sangat berduka, sakit hatinya, lalu dia akan marah karena orang-orang di luar itu menghina Tuhan. Orang ateis mengatakan, di mana ada Tuhan? Buktikan. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu akan sangat terluka kepada siapa? Justru kepada orang yang paling dia sayang. Orang milik kepunyaannya. Orang boleh menghina Tuhan. Kalau di tempat saya, Bapak Ibu Saudara, saya satu-satunya Kristen. Orang-orang selalu membuli. Hati-hati loh. Nanti kalau kamu mati, kamu kayak Yesus yang ditelanjangi itu. Gitu ya. Mereka akan terus menghina. Itu suatu penghinaan. Yes. Tetapi saya yakin percaya. Itu tidak akan poin apapun dengan Tuhan. Karena mereka tidak terikat relasi apapun dengan Tuhan. Tetapi anak-anak kesayangan Tuhan, itu ketika mereka melakukan hal yang paling remeh, mengabaikan Tuhan, itu sangat menyakiti hati Tuhan. Kapan Tuhan paling disakiti? Bukan waktu orang-orang tidak kenal Tuhan itu membunuh orang-orang Kristen. Ya, itu akan menyakiti hati dia. Tetapi tidak akan seberapa dengan anak-anak yang ditebus dengan darah yang mahal ketika mereka menghina Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan ketika melihat bangsa ini, Tuhan katakan, bangsa ini. Kalimat itu menunjukkan jarak bagaimana mereka sudah menyakiti hati Tuhan. Menyakiti seperti apa sih? Bapak Ibu Saudara, bagian Hagai ini adalah peristiwa pasca pembuangan. Mereka sudah lewat 70 tahun dibuang di Babel. Bapak Ibu pada waktu dibuang pertama kali nangis-nangis sama Tuhan. Kenapa engkau membuang kami? Bukankah kami biji mata Tuhan? Itu tahun pertama. Pertama kali dibuang nangis sama Tuhan. Tetapi setelah 70 tahun mereka udah kerasan. Betah. Kenapa? Di sana ada Daniel. Di sana ada Esther. Saudara jangan bayangkan ya, orang Israel itu di tengah perbudakan Babel, kerja paksa, rodi kayak orang Belanda. Atau kayak apa perbudakan di Indonesia. Enggak Bapak Ibu Saudara. Mereka diperlakukan cukup baik. Mereka ikut sama pestanya Ahasiweros. Mereka diperlakukan sangat baik. Beberapa di antara mereka dipilih jadi pemimpin orang-orang hebatnya Nebukadnezar. Sehingga apa? Betah. Mereka kerasan, mereka betah. Bapak Ibu nanti akan melihat apa yang dibacakan oleh Pak Limbong. Tolong bukakan di 2 Tawarik 36 ayat 22. Silahkan Pak baca untuk kita. 36 ayat 22 silahkan. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya. Dan biarlah ia berangkat pulang. Iya. Kenapa? Tuhan harus bekerja dengan cara, yaitu apa? Tuhan yang menggerakkan hati Raja Kores untuk apa? Tanda kutip ngusir. Kembaliin pulang bangsa ini. Kamu mesti pulang baik. Bapak Ibu Saudara lihat ya, itu Raja Kores pada zamannya ya Persia. Saudara sedikit mencicipi lihat film tuh 300 Spartan ya. Saudara akan melihat betapa jayanya Persia saat itu saudara. Grika itu terkenal dengan mendidik orang-orang muda dari umur 7 tahun untuk berperang. Tapi tidak bisa mengalahkan kehebatan Persia. Begitu dikdaya. Tapi Raja Kafir yang dikdaya ini mengakui, kekuasaanku ini mau perang sama mana lagi nih. Seluruh bumi sudah ditaklukkan kepada saya, orang-orang Persia. Lalu dia katakan, dia tahu semua ini diberikan oleh Allahnya bangsa budak ini loh.
Bangsa siapa? Bangsa Israel. Lalu Tuhan gerakkan hati Raja Kores ini. Yaitu apa? Sekarang kamu pulang. Pulang balik ke tempatmu. Pulang supaya apa? Dengan satu misi. Bangun bait Allah di tempat kamu dirampok sama Nebukadnezar. Bangun, kamu saya bebaskan. Nanti Bapak Ibu di rumah baca Esra pasal 1 ya. Itu Raja Koresi diberikan hati Tuhan itu belas kasihan. Sampai dia bikin bangsa Israel itu tanda kutip pulang dengan segala kekayaan yang berlimpah. Sampai Koresi itu punya pikir, dulu 70 tahun lalu Nebukadnezar merampok bait Allah kamu. Apa yang dilakukan oleh Kores? Kores perintahkan semua yang dirampok sama Nebukadnezar keluarkan, pulang balik. Suruh mereka bawa kembali pulang segala peralatan-peralatan yang pernah dirampok sama Nebukadnezar. Itu cara Tuhan bekerja. Raja yang terlalu agung besar ini pun harus menghormati Tuhan. Kembalikan. Jadi saudara melihat ya, orang Israel itu pulang dengan segala kekayaan. Semua yang pernah dirampok Nebukadnezar, kembalikan pulang. Bangsa ini harus pulang dengan jauh lebih kaya. Itu yang diberikan Tuhan. Dengan satu misi apa? Kores orang kafir itu berkata apa? Supaya kamu pulang dan tugasnya kamu bangun untuk Allahmu. Allah yang menyertai kamu. Allah yang memberkati kamu. Allahnya. Jadi bukan Allahku ya. Dia tetap kagum tapi dia tidak tentu percaya kepada Tuhan. Allahnya bangsa budak ini. Sekarang pulang kamu semua. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saudara akan melihat bahwa mereka pulang ke tempat itu tuh bukan dengan ngawur, gak ada arah, bingung-bingung, cari kerjaan, cari kesibukan. Lalu anak saya mesti kawin dengan siapa? Enggak, mereka jelas. Mereka itu boleh pulang karena Tuhan mau mereka bangun bait Allah yang sudah dirobohkan oleh Nebukadnezar. Jelas, gak perlu bergumul apa-apa. Jelas tujuannya. Mereka dibikin Tuhan kaya supaya lewat kekayaan mereka harus bangun bait Allah di tempat Babel itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Bapak Ibu, kita tuh kurang bisa memahami ya. Kok bisa segitu pentingnya bait Allah? Penting sekali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tahu ya, Yehuda yang ditawan oleh Babel itu daerah Yehuda. Kita tahu ya bangsa Israel itu kan terkoyak jadi dua ya. 12 suku itu terkoyak jadi dua. 10 suku disebut kerajaan utara, 2 suku disebut kerajaan selatan, Yehuda. Bapak Ibu, sebelum kerajaan Yehuda ini ditangkap oleh Nebukadnezar, 100 tahun sebelumnya, saudara-saudara mereka yang 10 suku itu sudah lebih dulu ditangkap oleh Asyur. Kenapa? Karena mereka bolak-balik ganti dinasti untuk jadi raja. Yehuda lebih dipelihara Tuhan daripada 10 saudaranya. Jadi tunggu 100 tahun baru mereka diserahkan sama Nebukadnezar. Kenapa mereka tidak bisa dikalahkan? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena di tempat Yehuda ada bait Allah. Maka Bapak Ibu tahu tidak, Yehezkiel Nabi Tuhan ketika dia mendapat penglihatan, Yehezkiel pasal 10, pasal 11, dia langsung trembling, dia kaget. Karena apa? Di dalam penglihatannya Yehezkiel melihat bahwa roh Tuhan itu naik ke atas, lalu pergi dengan kereta dan segala kemuliaannya meninggalkan bait Allah. Maka apa yang dikatakan Yehezkiel? Yehezkiel katakan percuma. Kamu pasti jadi tawanan. Kamu mau perang seperti apapun, kamu pasti kalah. Kenapa? Roh Tuhan tinggalkan bait Allah. Percuma. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, nabi-nabi itu mau melihat Allah itu ada atau tidak dengan kehadiran bait Allah. Bangsa-bangsa itu takut loh mau memerangi bangsa Israel. Kenapa? Karena kehadiran bait Allah. Bait Allah zaman Salomo punya potensi 2 kilometer. Tanpa alat penerang apapun itu bersinar. Gak perlu GPS, orang 2 kilometer mau pergi ke bait Allah. Mereka tahu di situ Allahnya orang Israel bertahta. Itu tempat yang paling tinggi, maka perlu dibangun di puncak di Sion. Tempat paling tinggi kehadiran Allah. Yehezkiel lihat, oh Tuhan sudah tinggalkan bait Allah. Beberapa waktu kemudian mereka langsung jadi budak. Maka Bapak Ibu Saudara, misi mereka penting kembali ke sana adalah mengembalikan bahwa Tuhan Allah hadir bersama-sama dengan kami. Kami memang bangsa budak, tapi ada Allah bersama-sama dengan kami. Dilambangkan dengan apa? Bait Allah. Penting, tabut perjanjian itu dengan digambarkan tumpuan kaki Tuhan Allah. Tabut perjanjian itu
tempat pijak. Bapak Ibu, kita sulit bayangkan kayak kalau kita lihat film Game of Thrones ya. Waduh, ini pecinta film ya. Itu sudah lihat film tempat raja-raja itu tinggi. Saking tingginya kaki mereka itu enggak bisa jejak tanah ke bawah ya. Tinggi, perlu ada pijakan kaki untuk raja. Nah, itulah ya gambaran itu disebutkan tabut perjanjian, yaitu apa? Tempat Allah berpijak kakinya itu di sini. Maka itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Pulang, kalian pulang. Lalu bangunlah bait Allah di situ. Maka saudara akan perhatikan ya. Tema khotbah saat ini adalah ada 2 kata yang Tuhan ulangi di dalam ayat ini. Ayat 5, ayat 7. Bangsa ini perhatikanlah keadaanmu. Lihatlah keadaanmu sekelilingmu. Kamu ngapain di sini? Bapak Ibu, dunia ini memaksa kita melihat keadaan kita mematut lewat medsos. Mereka jalan-jalan ke luar negeri, lihat di medsos. Kenapa gua nggak jalan-jalan ya? Paling banter gua ke Mangga 2 ya. Saudara dipaksa melihat mereka, lalu saudara jadi minder. Tapi Alkitab katakan, lihatlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Consider your way dari tuntutan Tuhan. Mereka apa yang salah dengan kami? Apa yang salah? Kenapa kami suruh memperhatikan diri kami? Apa yang salah? Bapak Ibu, Kores itu perintahkan, udah kamu pulang, saya bikin kamu kaya. Saya kembalikan semua yang dirampok. Ayo pulang, bikin bait Allah di tempat kamu. Itu zaman apa? Kores. Alkitab yang tadi kita baca, Darius zaman siapa Bapak Ibu Saudara? Darius perintahkan di momen Hagai, rajanya siapa? Darius. Nanti Bapak Ibu cari di rumah ya. Antara Koreshi sampai Darius itu takes time 16 tahun. Jadi bangsa ini pulang kembali ke tempat mereka. Mereka langsung merasa, loh ini tempat kita. Kayaknya lebih enak di Babel ya. Di tempat ini kacau. Semuanya ambruk, semua rumah ambruk, semua kacau. Langsung anak-anaknya pun tidak merasa itu tempat nenek moyang mereka. Udah nyaman tinggal di sana. Mungkin bayangannya kalau saudara udah nyaman tinggal di Swiss, suruh balik ke Indonesia, itu penderitaan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kayak gitu enggak? Enggak Bu, kalau saya Dubai. Balik lagi ya kira-kira ya. Jadi balik lagi lu bisa wah, what? Tempat ini katanya this is my father's land. Ini yang dijanjikan. Kayaknya kita lebih enak di Babel lah. Waktu mereka pulang langsung mereka pertama di dalam otak mereka adalah pikirkan apa? Alkitab bilang apa? Tuhan tanya, menurut kamu sudah waktunyakah kamu membangun rumah bagi diri kamu sendiri? Tuhan katakan apa? Tuhan itu detail, lihat bangsa ini consider your way. Kamu lihat diri kamu. Kamu bangun rumah untuk diri kamu. Tuhan itu detail loh. Tuhan kolek detail. Sampai Tuhan bisa bilang apa? Kamu bangun rumahmu itu semua pakai papan-papan yang paling bagus. Saya kadang-kadang lihat. Tuhan tahu ya masalah perpapanan. Saya mungkin ampun Tuhan, papan aja diungkit-ungkit. Itu kamu dan saya. Kita tinggal di Indonesia. Kayu itu boleh cari di mana aja. Di zaman itu, di tempat itu, kayu, papan yang paling baik itu termasuk yang mahal. Tuhan hitung, kamu bikin rumahmu dengan papan-papan yang paling bagus. Lihat bait Allah, itu seperti reruntuhan. Berapa lama mereka lupa? 16 tahun. Pertama kali pulang mereka langsung pikir bagaimana bangun rumah, bagaimana anakku bisa dapat pasangan, bagaimana bangun rumah untuk anakku, untuk cucuku. Bapak Ibu, Tuhan itu bukan anti kenyamanan Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu bukan seolah-olah kalau kita itu mau bangun rumah untuk anak kita, untuk bisnis kita, kok dia itu kayak paranoid gitu loh. Bukan seperti demikian Bapak Ibu Saudara. Tapi poin yang jangan kamu dan saya lupa adalah apa yang kamu dan saya genggam sekarang itu bukan punyamu. Seorang raja kafir seperti Kores pun mengakui Tuhan Allahmu yang memberikan semua kekayaan ini buat saya. Dia bukan orang kenal Tuhan, tapi dia mengakui tempat dia diberkati karena Tuhan kirim budak-budak ini ke tempat Persia. Kehadiran mereka be blessing. Di tempatnya Firaun Tuhan kirim Yusuf, tempat itu diberkati oleh Tuhan. Ya, di Kanaan Tuhan kirim Abraham. Gak tahu, Jakarta Timur Tuhan kirim kamu dan saya be blessing gak?
atau tempat ini makin crowded gara-gara kamu dan saya, ya. Maka Bapak Ibu lihat di dalam bagian ini, mereka langsung memikirkan apakah Tuhan itu anti kenyamanan? Tidak Bapak Ibu Saudara. Lalu kita bilang, Allah Tuhan, masa sih perhitungan sekali, masalah papan bangun rumah aja Tuhan hitung. Tuhan itu gak suka ya kalau saya senang. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu sediakan Taman Eden. Tuhan itu ingin kita menikmati segala hal yang baik. Orang-orang di dalam Alkitab itu orang-orang yang kaya. Yusuf itu kaya, Abraham kaya, Daud kaya, Ayub kaya. Tuhan tidak anti kenyamanan. Yang Tuhan benci adalah waktu dan kamu dan saya itu menyembah kenyamanan itu. Memang salah Tuhan, kami healing, kami menikmati skincare, whatever, bla bla bla. Enggak tuh saudara, Tuhan bukan Allah yang paranoid lalu kamu ikut Tuhan tuh bajunya hitam putih terus, pucat-pucat, makin menderita, makin rohani kamu, kagak. Tuhan ingin kamu menikmati semuanya. Kasihilah Tuhan dan nikmatilah segala sesuatu. Cintai Tuhan dan nikmati segala sesuatu. Everything's gonna be okay. Cintailah Tuhan dan nikmati segala sesuatu. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang paling Tuhan tidak mau adalah waktu kita mengejar, memburu dan menyembah kenyamanan itu. What the difference? Pikirkan gini, kalau ini dicabut dari saya stres gak? Saya galau gak? Saya mau mati gak? Nah itu cara ngeceknya saudara. Kalau sampai itu diambil Tuhan dari diri kamu, kemungkinan lalu kamu sampai saudara lihat ya di Surabaya itu memang sih saudara, 3 ruko itu terbakar, jemaat di tempat kami. Waktu kami nengok itu anaknya kecil-kecil kembar, nangis masih kelas 1 SD. Bapak jangan nangis ya, di satu pasar terkenal di Surabaya ya. Bapaknya bilang apa? Bu Mercy, hidup saya habis-habisan. Udah tamatlah hidup saya, habislah hidup saya. Saya pernah cerita ya, anaknya salah satu bilang, Papi belum habis, masih ada Meme, masih ada dia, masih ada tuh Tuhan. Bagus banget ya. Papanya bilang, aduh habislah hidupku, celaka mati gua, habislah. Ya pasti sedih lah 3 ruko. Ya ibu cerita gampang aja soal ibu gak punya ruko. Coba kalau 3 ruko mau kebakar, pasti kau juga garo-garo gitu ya. Tapi waktu dia bilang, matilah hidup saya, kelar hidup gua. Salah satu anaknya bilang, masih ada saya ya Papi, belum habis hidup kamu. Kesian ya anaknya merasa tidak terhitungkan kali ya. Kan masih ada saya, masih ada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bukan itu. Tapi kalau itu diambil, kamu masih bisa hidup enggak? Itu pertanyaannya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan marah pada bangsa ini? Pertama, mereka mulai 16 tahun. 16 tahun itu bukan waktu yang singkat loh Bapak Ibu Saudara. 16 tahun itu waktu yang panjang sekali. Saudara kalau mau bangun rumah, ada nggak di sini? Mungkin ada ya. Saudara cari kontraktor, lalu percayakan dia bangun rumahmu 16 tahun kagak kelar-kelar. Ada nggak? Uangnya ada, bahannya ada, tukangnya ada. Semuanya well prepare. Tapi kagak kelar-kelar. Nah, gue nggak tahu karena nggak pernah bangun rumah selama itu. Coba boleh tanya, ada nggak? Gimana? Baru toilet Pak. Besok nanya toilet bagian kanan Pak. Besok lagi, oh toilet bagian samping Pak. Samping kiri atau samping kanan? Saya hitung dulu ya, tadi itu kiri atau kanan. Lalu selesai 16 tahun, itu kebangetan. Sama manusia aja kita pikir kebangetan. Kita berani lakukan itu kepada Tuhan. Kamu abaikan, kamu bikin rumahmu nyaman. Papan itu ada intinya Bapak Ibu Saudara. Maksudnya menunjukkan rumah itu warm, hangat. Pikirkan yang terbaik. Ayat 5, ayat 7. Kamu sibuk bikin rumahmu itu dengan papan yang paling bagus. Dan kamu sibuk dengan urusan rumah tanggamu sendiri. Urusan tetek bengek rumahmu itu kamu lebih utamakan daripada pekerjaan Tuhan. Jangan main-main dengan dosa mengabaikan Bapak Ibu Saudara. Itu bisa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, belasan tahun. Bukan Tuhan jahat, Tuhan terlalu sabar. Saudara tahu, mereka bangun rumah mereka, pakai segala kekayaan yang Koresi kasih sama mereka. Itu bukan untuk bangun rumah mereka. Itu untuk pekerjaan Tuhan.
Dan saudara akan melihat mereka mengabaikan. Abai berapa lama? 16 tahun baru sadar. Baru Bapak Ibu ya, kita itu berita ini tuh 3.500 tahun, 3.000 tahun yang lalu. Sampai sekarang, kemarin kita bahas di kitab Hakim-Hakim. Manusia itu punya downward spiral. Terus melorot ke bawah, dan itu akan terjadi berulang-ulang. Yaitu apa? Setiap zaman pasti akan Tuhan sisakan beberapa orang yang akan abai sama Tuhan dan pekerjaan Tuhan sampai dia mati. Orang-orang yang gak pernah peduli, gak pernah tertarik, gak pernah ingin berbagian apapun sama Tuhan. Orang-orang yang seumur hidup dia itu cuman punya tahu satu panggilan. Panggilan hidup saya adalah saya. Saya mau kerja, menikah, punya anak, bikin rumah, nyaman, sekolah ke luar negeri, saya. Lalu Tuhan di mana? Oh, Tuhan itu stiker. Tuhan tuh nempel. Nah, ada Yesus. Tapi rumah ini saya yang bangun. Kristennya di mana? Ini loh, gua udah tempel. Kristen. Lu pergi ke Kristen. Nah, itu orang Kristen. Ya, saudara, panggilanmu apa? Minta Tuhan memberkati. Jangan dibalik, saudara. Hidup kita akan kacau. Hidup kita itu menggenapkan panggilan Tuhan. Maka semuanya akan dicukupkan Tuhan bagi kita. Saudara, saya menemukan ya, dari anak muda sampai setua kita. Oh, maafkan, mungkin saudara bilang, ibu kalau tua-tua aja, jangan ngajak-ngajak kita. Oke lah, sampai setua saya ini. Saudara, kalau nggak jelas loh Tuhan mau panggil apa dalam hidupmu, cek kata-kata saya. Galau nggak habis-habis. Kuliah di sana selesai, apalagi ya, kuliah di sini, kerja sana, menikah, punya anak, semua bagus. Galau itu nggak habis-habis. Kayak ada yang kosong, yang nggak pernah puas, yang Alkitab bilang ya, kamu makan nggak bisa kenyang. Kamu akan minum, kamu tetap haus. Kamu akan pakai baju, kamu nggak bisa hangat. Kamu menabung, Alkitab bilang apa? Pundimu itu bocor. Nangkep saudara? Terus, kenapa ya? Kenapa? Karena kamu not right from the start. Kamu pikir saya setting semua, berkati saya ya Tuhan. Kayak saudara itu menggambar semua. Lalu saudara tinggal tunggu Tuhan itu yang beri tanda tangan. Kira-kira demikian. Atau ada orang bilang gini ke saya, enggak Bu, saya persilahkan Tuhan yang menggambar kok. Enggak seperti Bu Mercy. Oh ya, tahu enggak dia bilang apa kurang ajarnya? Tuhan yang gambar desain hidupku. Tuhan yang pakai pena. Jangan lupa penghapusnya di saya. Ngerti maksud saya? Gambar aja Tuhan. Jangan lupa penghapusnya di tangan saya. Yang saya nggak suka saya hapus. Gambar lagi Tuhan. Sampai sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saudara, kita orang Kristen, Tuhan berkatilah saya. Tuhan tolong sertai saya. Makin tua kita berdoalah, Tuhan berkati saya. Supaya saya menyertai Engkau. Bukan Engkau menyertai saya. Biasakan. Tolong saya untuk menyertai Engkau Tuhan. Bukan Engkau terus menyertai saya. Gimana caranya saya supaya menyertai Engkau? Maka Kores bilang, kamu diizinkan pulang dengan satu tujuan. Panggilan Allah buat hidup kamu. Bangun bait Allah. Maka saya akan memberikan seluruh kekayaan kepada kamu. Tuhan pakai raja-raja kafir untuk memberkati umat pilihan Tuhan. Saudara-saudara, orang yang abai dengan Tuhan. Saya ingat satu kali ya. Saya dengarkan khotbah pendeta Agus Marjanto. Dia katakan apa? Orang yang selalu anggap remeh pekerjaan Tuhan. Tuhan akan keras kepada orang seperti ini. Saudara, Tuhan kita itu panjang sabar, berlimpah kasih karunia. Dan dia pernah berlutut merangkak di kaki-kaki para pengkhianat. Pada waktu dia membasuh kaki mereka. Tapi jangan pernah boleh menghina Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak pernah mengizinkan kemuliaannya diambil oleh orang lain. Siapa-siapa saja yang mengabaikan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan keras kepada orang-orang seperti demikian. Kamu akan merasakan 16 tahun, kamu kumpulkan apa saja, Tuhan bilang apa? 3 hal, saya hembuskan kamu. Ada ayatnya? Kumpulkan 16 tahun, saya kelar hidup lo. Ngerti maksudnya? Kamu kumpulkan sekian tahun, saya tinggal klik, saya lepas tangan saya untuk topang kamu. Baru kamu merasakan 16 tahun itu cuma untuk ngobatin kamu.
Ada kebenaran-kebenaran yang gak mungkin bisa kita terima selain kita harus alami sendiri. Gak bisa. Ada kebenaran-kebenaran mau khotbah sekeras apapun gak akan mempan kecuali kamu sendiri mengalaminya. Baru kamu tahu semua yang keluar dari mimbar, dari atas mimbar Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan menjadi berkat atau kutuk bagi siapa yang mendengar. Tidak ada firman Tuhan kembali dengan sia-sia. Waktu dia keluar dari mulut hamba Tuhan, dia akan memberkati. Sekaligus dia akan mengutuki. Pendeta Billy pernah katakan, watch your hearing. Hati-hatilah cara kamu mendengar. Maka Alkitab katakan, kamu abai berapa lama? 16 tahun. Pekerjaan Tuhan kamu tidak pernah tertarik selain pekerjaanmu sendiri. Apapun, Bapak Ibu, hidup kita itu pendek, singkat, cuma satu kali dan akan dihakimi. Sesederhana itu. Hidup pendek kita tahu, singkat kita tahu, satu kali kita tahu. Jangan lupa poin keempat, dan akan dihakimi oleh Tuhan. Maka siapa yang abai untuk pekerjaan Tuhan? Biasanya adalah orang-orang yang memang gak jelas panggilannya. Saudara, orang yang gak jelas hidupnya itu untuk apa. Terus sepanjang hidup dia itu tidak akan pernah merasa puas, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa berhasil dalam studi, dalam pekerjaan. Maybe she or he is so magnificat, segala sesuatu berhasil ya. Tapi saudara akan melihat ya, Alkitab katakan ya, siapa sih yang boleh beribadah kepada Tuhan? Saudara tahu ya, Mazmur kan adalah kitab ibadah ya. Di situ adalah kumpulan pujian, kumpulan doa, ya kan? Kumpulan orang memuji Tuhan, ada paduan suara saling bersautan. Tapi Mazmur pasal 1 ayat 1 saja, sebelum orang datang pada Tuhan, Tuhan langsung membagi mereka dalam 2 kelompok. Tahu ya? Mazmur pasal 1. Siapa yang mau beribadah kepadaku, saya bagi 2 kelompok. Yaitu apa? Berbahagialah orang benar. Dan sebelah sininya orang fasik. Tuhan itu gak tertarik membagi yang ini senior, yang ini junior, yang ini kelasin tua, yang ini baru bertobat. Enggak. Yang ini keluarga kaya, ini keluarga miskin. Enggak. Tuhan bagi itu cuma 2. Kelompok orang fasik dan orang benar. Celakanya dua-duanya itu bisa beribadah sama Tuhan. Yang benar sama yang fasik dua-duanya datang kebaktian, Bapak Ibu Saudara. Coba baca Mazmur pasal 1 ya. Kamu mau tahu nggak orang fasik itu mana? Mereka diam di dalam perkumpulan orang benar. Termasuk saya. Orang fasik itu saudara jangan kira orang di luar berdosa, selingkuh, rampok. Kagak. Tuhan titipkan orang fasik itu kumpul bersama-sama dengan orang benar. Dan mereka beribadah kepada Tuhan. Tahu bedanya di mana? Tuhan bilang gini, orang benar ada sih bedanya. Bedanya kayak apa? Ada yang pernah baca? Mereka itu seperti pohon yang ditanam di pinggiran aliran air. Mereka berbuah dengan limpah, koma. Ayo lanjutkan baca. Dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Mau tahu bedanya? Orang benar, Tuhan katakan apa saja yang dia jamah, Tuhan bikin berhasil. Saudara dan saya mesti cek ya. Mesti cek Bapak Ibu Saudara. Begini Bapak Ibu Saudara, dunia ini terbanting-banting 2. Ada teologi mengajarkan, semua kalau hidupmu susah ya, itu Tuhan hembuskan kamu loh. Kamu jangan-jangan ada dosa. Ini pasti salah Bapak Ibu Saudara. Sedikit-sedikit susah ada dosa. Tapi ada orang juga ekstrim kanan. Mau menderita, mau bahagia, nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Dua-duanya itu bukan ajaran Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tapi Alkitab juga mengajarkan, ada loh saatnya Tuhan bikin pundi-pundi rumah kamu itu apa? Lubang. Kamu isi dengan apapun itu akan selama-lamanya bocor. Saudara pernah bilang, aduh Bu, hidup ini ya. Aduh, tiap hari nabung, uang dapat sekian juta, cuman hitungan menit. Lewat aja di ATM. Cuman lewat gitu aja. Saya bilang, aduh Bu, puji Tuhan masih bisa lewat.
Ada yang ngiler-ngiler juga kagak lewat-lewat, Bu, gitu ya. Tapi kok cuman begitu saja ya. Bapak Ibu, kalau itu terjadi sekali, 2 kali dalam hidupmu, saudara masih bisa pikir, Tuhan sedang mendidik aku. Kayak gitu ya. Tapi curigailah dirimu dan diriku. Kalau itu berjalan bertahun-tahun. Ngerti maksud saya? Itu berjalan bertahun-tahun, lalu kamu makan terus rasa lapar, kamu minum kok terus haus terus, bajumu banyak, terus badanmu gak bisa hangat. What's wrong with me? Terus apa? Alkitab bilang kamu itu nabung loh, nabung terus. Tapi kemudian bocor, what's wrong with you? Karena apa? Tuhan bilang, aku tuh tidak sungkan-sungkan menghembuskan semua yang kamu kumpulkan di dalam rumah kamu. Sekali hembusan, hilang itu semua. Kenapa? Tuhan tidak pernah membiarkan setiap orang sengaja menghina pekerjaan Tuhan. Saudara tahu waktu Musa bilang, Israel, Tuhan mau bangun kemah, ayo kumpulkan semua barang-barang kamu. Lah barang-barang mereka itu kan pemberian Firaun, ngerti gak? Kekayaan mereka tuh pemberian Firaun loh. Tahu ya, Keluaran pasal 32, waktu mereka keluar, Alkitab mencatat kalimat gini. Tuhan memberikan kemurahan hati kepada orang Mesir sehingga orang Israel merampasi kekayaan orang-orang Mesir. Pernah baca ya itu? Waktu mereka keluar, itu mereka dirampok sama orang orang Israel dengan cara apa? Tuhan beri belas kasihan. Supaya apa? Uang mereka yang banyak nanti Tuhan akan perintahkan supaya mereka bangun kemah suci. Celaka. Mereka bikin apa? Lembu emas. Kurang ajar sama Tuhan. Semua emasnya orang Mesir didesain Tuhan untuk bangun kemah suci. Sama mereka dibikin berhala. Ya saudara akan menemukan di dalam bagian ini, maka saudara akan melihat bahwa Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan orang itu menghina kemuliaan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Oke, kamu pakai semua emas-emasnya orang Mesir itu yang saya kasih kepada kamu bikin itu lembu emas. Apa yang Tuhan bilang sama Musa? Bakar lembu emas itu, cairkan. Lalu apa? Suruh mereka minum. Tahu saudara, hukumannya begitu menakutkan. Kamu begitu cinta sama emas-emas itu, ya oke, bakar, minum sekalian. Tuhan akan membuat berkat itu berjalan bersama-sama dengan kutuk kalau tidak ada Tuhan di dalam hidup kita. Saudara perhatikan ya, Alkitab katakan kepada kita ya, apa saja yang kamu sentuh, saya akan buat itu berhasil. Ayat di dalam lainnya, kenapa kamu itu begitu berlelah-lelah? Bukankah Tuhan itu memberikan berkat kepada kamu justru pada waktu kamu tidur? Tapi saudara juga gak bisa bilang, ya udah gua tidur-tidur aja. Jatuh dari langit, itu juga kurang ajar saudara sama Tuhan. Tapi Tuhan mau memberitahu bahwa aku itu tidak pernah menahan-nahan untuk memberkati engkau. Jadi saudara mesti cek ya, kenapa sampai sekarang itu hidup kita mati-matian kerja, sembarang orang lewat, kayaknya ngerampok berkatmu. Saudara gak bisa bilang, aku kayaknya kok seperti Yusuf ya. Saudara jangan terlalu GL ya. Saudara antara mirip Yusuf sama Yudas itu perlu cek baik-baik saudara ya. Aku memang menderita, saudara lakukan segala sesuatu, tapi Tuhan bilang, saya hembuskan loh semua berkat kamu itu. Kenapa? Pada saat ini mereka tuh lagi panen Bapak Ibu Saudara. Ini hari raya panen. Mereka kumpulkan, panen. Pada tahun ke-16 baru mereka sadar, loh panennya itu subur, lebih gemuk-gemuk, berlimpah-limpah. Setelah ditimbang, kok makin sedikit. Nah itu hitungannya dari mana ya? Makin subur, makin banyak, waktu ditimbang kok sedikit. Baru mereka bilang, aku hembuskan semua berkat yang kamu terima. Karena apa? Kamu tidak pernah mengutamakan Tuhan. Orang-orang sedemikian itu akan Tuhan kerjakan dengan begitu keras dalam hidupnya. Aku akan menghembuskannya. Lalu apa? Aku perintahkan kepada langit untuk mengirimkan apa? Kekeringan. Kemana? Ke ladang, ke gandum, ke semua. Ke tumbuhan, ke manusia, ke hewan. Kenapa? Ya semua angin itu taat sama Tuhan lah.
Saya tinggal perintahkan, saya kasih kering tempat kamu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka kita itu belajar untuk melihat diri kita. Orang yang mengabaikan Tuhan, itu pasti kedua biasanya Bapak Ibu Saudara. Kalau dia sudah mengabaikan Tuhan, ya kenapa? Ya Tuhan kan stiker. Tuhan stiker di depan rumah saya itu loh, kalau saudara depan rumah saya nomor 90. Yaitu rumahnya Pak Tommy, stiker di depan ditempel. Tapi rumahnya rumah saya, bangunannya bangunan saya. Tapi saya stempel stiker di depan. Bertobat kalau saudara perhatikan seperti itu. Dengarkan kata-kata saya sebagai hamba Tuhan. Sepintar apapun kau, secantik apapun kau, kerjalah kau mati-matian. Janganlah Tuhan hembuskan itu dari hidupmu. Kau akan berletih-letih di planet bumi ini. Dan kau akan melihat orang lain menikmati berkat yang kamu kerjakan. Seseorang kalau sudah mengabaikan Tuhan, kedua, pasti hidupnya antara rutinitas dan kehilangan prioritas. Sesederhana itu. Alkitab bilang kamu setiap hari bangun rumahmu, makan, minum, kerjakan semua. Lewat berapa lama? 16 tahun loh, kamu gak sadar. Kamu pakai uangnya Tuhan untuk bangun rumahmu. Dan Tuhan sabar menunggu 16 tahun lamanya. Saudara, mana lebih dulu? Prioritas atau rutinitas? Mana lebih dulu? Mana? Prioritas ya. Saling menyambung loh Bapak Ibu Saudara. Orang yang hidupnya nggak punya prioritas, hidupnya tuh tiap hari rutinitas. Bangun tidur, pergi gereja, pergi kantor, macet, 2 jam sampai di tempat, konflik dengan teman, ini itu, pulang jam 5 sore, 2 jam lagi sampai rumah. Jangan ganggu saya, gue mau nonton drama, tidur, besok bangun pagi, begitu terus mengharap gaji sebulan sekali. Cuman begitu aja. Orang demikian akan digerus dengan waktu. 25 tahun, 30 tahun, 32 tahun, 35 tahun. Baru dia sadar. Kenapa ya? Ada yang salah ya dari hidup saya. What's wrong with me? Kenapa? Selesai, baru dia sadar. Tuhan, kau di mana? Orang yang gak punya prioritas, hidupnya pasti rutin Bapak Ibu Saudara. Dan kalau sudah rutin, membosankan. Sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tahu tidak, di dalam budaya Greka itu ada mitos. Satu mitologi Raja Sisyphus. Ya, saudara tahu kayak Zeus, Hercules, itu mitologi Greka yang cukup berpengaruh kepada kita sekarang. Dewa-dewanya itu produksi manusia. Jadi mirip kayak kita. Bukan kita mirip dewa, tapi dewanya mirip kita. Karena dewanya creation by me. Jadi dewanya suka uang, suka jalan-jalan, suka seks, suka curi istri orang. Enggak lah Bu, kami enggak gitu loh. Dia yang datang sendiri sama saya misalnya. Sudah tahu, Raja Sisyphus itu dikutuk oleh Zeus dan seluruh dewa-dewi. Karena apa? Raja Sisyphus itu kurang kerjaan. Dia menculik si Thanatos. Bukan Thanos ya. Bukan Thanosnya Marvel. Thanatos itu dia culik karena Thanos itu dewa kematian. Dia benci. Gara-gara si dewa kematian ini banyak air mata di planet bumi. Jadi kalau kita tawan si dewa kematian, maka manusia nggak akan banyak air mata. Ternyata manusia lebih banyak air mata karena penduduknya kebanyakan. Gitu kira-kira ya. Lalu Zeus menghukum Sisyphus dengan cara apa? Sisyphus dikutuk dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Prinsipnya dia harus merasakan hidup di dalam rutinitas dan vanity. Itu kalimat dari pengkhotbah. Sia-sia. Hukumannya apa Saudara? Ya itulah ya mitologi Greka ya. Hukumannya seumur hidup sampai dia mati, di punggung dia itu diberi batu yang besar dan dia setiap hari harus menaikkan batu itu sampai ke atas bukit. Dan kalau dia sampai di atas bukit, dia hanya boleh menghela nafas, istirahat 1 helaan nafas, lalu satu dewa akan menyentil batu itu, ting, baru batu itu jatuh lagi ke bawah. Sisyphus harus berjalan turun sepanjang malam sampai di bawah. Pagi-pagi dia dorong lagi batu itu sampai di atas. Dewanya memang kurang kerjaan ya. Ting, lalu dia turun kembali. Maka seluruh dewa katakan, maka pilihan Sisyphus cuma 1, belajar mencintai batunya. Kutukannya kok serem banget ya. Yaitu apa?
Sisyphus harus belajar mencintai batunya. Yang sebetulnya adalah bebannya. Kamu harus, you have no choice. Cintailah batu itu. Pagi naik ke atas, kling turun ke bawah. Kok kayaknya mirip hidup kita ya? Hidup yang rutin tiap hari. Saudara, saya lihat film apa ya? Johnny Depp ya. Depp ya. Pirate Caribbean. Ada di dalam satu seri keberapa, saudara pernah liatin gak? Di mana para pirate itu bajak laut ya. Di mana ada satu scene di situ, para bajak laut itu kumpul, mereka minum, baru mereka sadar, mereka bisa lihat airnya. Mereka minum lagi, loh airnya keluar, kenapa? Mereka akan terus minum dan selama-lamanya haus. Lalu mereka makan, siapa yang pernah lihat film ini ya? Ya, saya itu pecinta movie saudara ya, yang jenis-jenis begini. Lalu mereka makan dan mereka melihat makanannya turun. Dan makin banyak mereka makan, mereka akan terus lapar. Kira-kira gitu ya, ada satu scene seperti demikian. Greka Yunani, Sisyphus, lalu film Pirate Caribbean, lalu Tuhan bilang, kamu terus akan beli baju tapi badanmu nggak bisa hangat. Kamu terus akan minum tapi kamu akan terus haus. Kamu terus akan kepingin makan tapi perutmu nggak akan bisa kenyang. Itu apa? Orang yang akan dipenjara dengan rutinitas hidupnya setiap hari. Rutinitas ya. Maka firman Tuhan katakan apa? Consider your way. Perhatikanlah keadaanmu. It is too pathetic ya. Ini menyedihkan sekali keadaan seperti ini. Rutin, saudara kehilangan momen. Hidupmu kalau TikTok setiap hari rutin, saudara gak jelas panggilanmu. Kamu dan saya tuh pemborosan hidup di tengah-tengah planet bumi ini. Ngabisin beras. Saudara dan saya akan memboroskan kesempatan, kasih karunia, pekerjaan Tuhan. Di tempat kami di sini ada Victor ya sama Pak Tommy ya. Kami itu dulu ada mahasiswa, masih ingat Pak Purbatua ya. Ya. Jadi hamba Tuhan umur 62 apa 65 ya? 65 tahun. Saudara tahu ya, waktu kami ujian, dia nangis. Saya kira istrinya itu Ibu Tiur masuk rumah sakit. Pak Purba, kenapa? Ya, namanya Purbatua. Jadi bayangkan saudara, perpaduan yang kurang baik itu saudara ya. Sudah purba dan tua. Dia tua gitu, orangnya rajin saudara. Dia nangis, dia bilang apa? Mercy gitu. Dia lihat saya itu orangnya cepet. Kata dia, saya itu kalau bikin paper itu cepet. Soalnya kejar setoran saudara. Dia bilang ini, Pak Purba kenapa? Saya baru selesai bab 1. Baguslah Pak, saya baru mau masuk pendahuluan. Bukan gitu. Kalau sudah bab 1 selesai, mau masuk bab 2, bab 1 itu lupa ngomong apa. Katanya, oh gitu. Kalau sudah selesai katanya mau kesimpulan, saya pikir judulnya apa. Loh bahaya ya saudara kalau kayak gini ya. Jadi dia mau mengatakan apa? Kayak lu gini masih muda saat itu saudara. Pasti lebih muda dari sekarang. 25 tahun lebih dari saat ini ya. Pasti lebih baik lah dari sekarang. Kamu orang muda. Saya liatin dia seperti kehilangan banyak momen dan pada waktu dipojokkan Tuhan, detik terakhir baru ya. Memang kadang-kadang memang kita harus dipojokkan sebentar itu mau jatuh jurang ya. Baru kita bilang iya. Kalau saya sembuh, saya akan melayani. Ya. Ada orang bilang ya, aduh Bu Mercy, saya ketipu orang. Kenapa Pak? Hampir 1 M. Waduh. Terus dia bilang, tahu gitu saya kasih untuk Tuhan ya. Oh rupamu gitu sama hati saya. Perlu dirampok, perlu ditipu orang dulu baru kamu tahu itu harusnya buat Tuhan. Kayak mana kau mau tipu-tipu Tuhan itu ya. Mungkin kau pikir Tuhan dengar, harusnya ini untuk Tuhan. Semoga 700 itu balik ya. Pak Tong akan bilang rupamu gitu ya. Kalau enggak dimalingin orang lu kepikir enggak kasih untuk Tuhan? Ya kagak lah ya. Tapi saudara kan menemukan ya baiknya Tuhan. Memang beberapa orang itu harus dipojokkan seperti demikian. Tapi pertanyaannya apa perlu dipojokin dulu sih baru cari Tuhan? Kan seperti itu ya. Maka saudara akan melihat dari bagian ini orang-orang ini rutin dan hidupnya tanpa makna apa-apa. Terakhir, orang-orang yang terbiasa dari kecil sampai tua mengabaikan Tuhan. Waktu dia mencuri dari Tuhan pun,
dia tidak akan merasa apa-apa. Bisa ngerti maksud saya? Ada maling itu berkata, ini punya saya. Maaf ya Bapak Ibu Saudara, saya itu tinggal di Madura. Di belakang rumah itu ada tanah cukup besar, papa saya ya. Ya adalah orang kalau penduduk asli itu pasti akan tanam pisang. Tahu ya, pohon pisang. Beranak pinak pohon pisangnya itu bisa makan 1/4 tanah rumah kami. Dan tetap patokannya pohon pisang dia. Ini pohon pisang saya, emak saya yang tanam. Lah beranak punya anak sampai 1/4 tanah itu kena pohon pisang dia. Lah susah modelnya carok saudara. Nggak bisa gitu ya, ini tanah kami. Oh ya sudahlah, ya ambil aja lah. Ya, itu maling berasa tuan rumah. Lebih bagus koresi ya. Ini bukan punya saya. Saudara tahu ya yang seperti demikian. Saudara jangan biasakan diri ya mengabaikan pekerjaan Tuhan. Berdoalah supaya telingamu ini masih bisa peka kalau dengarkan pekerjaan Tuhan. Janganlah abai. Saudara jangan mikir gua gak tertarik sama Tuhan, hidup gua baik-baik saja. Tuhan itu kadang nunggu 16 tahun, 25 tahun. Jadilah orang yang lebih tahu diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Mereka itu maling pun gak sadar kalau mereka maling. Saya itu diberkati dari buku, dari Momentum Mencuri dari Allah. Bagus banget bukunya. Memang saya itu pecinta judul-judul bombastis. Kalau judulnya mengenal Allah kurang menarik. Mencuri dari Allah perlu dibaca ini gitu. Karena salah satunya jangan-jangan gua juga malingnya gitu ya di situ ya. Jadi harus judul-judul seperti ini, orang yang tidak suka baca baru tertarik membaca gitu ya kira-kira. Maka Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Tuhan bilang sama bangsa Israel, kamu itu let my people go. Tujuannya bukan supaya bercocok tanam, punya tanah, kagak. Let my people go supaya apa? Mereka beribadah kepadaku. Dan Tuhan sudah desain bait Allahnya. Celakanya duitnya dibikin untuk lembu emas. Lalu bangsa Israel di zaman Hagai, suku Yehuda. Tuhan bilang, kamu saya bebaskan dari Quraisy itu tanpa peperangan. Dilepasin gitu aja. Lalu dibikin kaya nih budak-budaknya. Supaya kamu pakai itu untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka pakai untuk bangun rumahnya sendiri. Tapi puji Tuhan, cerita ini happy ending Bapak Ibu Saudara. Waktu cara apa? Tuhan memerintahkan mereka di ayat 8. Naik ke atas gunung. Wah ini kalau film The Godfather, film yang tipe-tipe dulu itu manly. Ayo hadap-hadapan muka seperti Tuhan bilang sama Ayub. Ayub berdiri di hadapanku sebagai laki-laki. Ayo kita berdebat. Kamu terus, kita memang lihat Ayub itu begitu cinta Tuhan ya. Tahan menderita, tapi ada saatnya dia marah-marah sama Tuhan. Maka Tuhan bilang, berdiri di hadapanku sebagai laki-laki. Ayo sekarang kita argue, man to man. Menciut dia langsung. Ya. Tuhan jawabnya, kamu ada di mana Ayub waktu aku membentangkan langit? Kamu ada di mana Ayub waktu aku bikin kuda Nil, bikin ini, langsung menciut Ayub. Dia baru menyadari dia itu kecil di tengah-tengah seluruh historinya Tuhan. Baru dia bilang, aku diem dan duduk dalam abu Tuhan. Baru dia sadar. Gak berani Tuhan, aku diam, duduk dalam abu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa ini mencuri apa yang Tuhan berkati kepada mereka. Dan Tuhan bilang, sudah 16 tahun rumahmu baik dan saya akan hembuskan itu semua. Dan mereka susah hati, mereka bertobat di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan perintahkan mereka ayat 8, berdiri di hadapanku. Kita akan berhadapan muka dengan muka dan Tuhan katakan, aku tidak pernah memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Bapak Ibu, Tuhan memberkati hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kita untuk punya hati lebih peka akan pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang mengabaikan pekerjaan Tuhan, dengarkan kata-kata saya, Anda akan lebih mudah jadi bosan. Anda akan lebih mudah jadi stres di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, Pak Ivan pernah bilang, kita hidup di tengah zaman yang gak kekurangan hiburan.
tempat yang kecil ini kita bisa nonton, kita bisa nari, kita bisa semua, apa saja ada di sini. Kafe itu menjamur Bapak Ibu Saudara. Di mana-mana tempat itu tersedia untuk menawarkan hiburan. Tapi kita akan menemukan makin banyak hiburan, makin orang menuju kebosanan. Kenapa sih orang bikin banyak kafe? Kenapa orang bikin banyak hiburan? Karena orang tahu Anda dan saya butuh dihibur. Anda dan saya butuh dihibur. Kalau sampai kita begitu hatik hidup kita begitu penat, saudara mesti dengerin Tuhan berkata apa? Consider your way. Ya. Perhatikan keadaanmu sekarang. Mungkin kamu memang terlalu abai kepada saya. Saya cuma stiker yang menempel di jidat kamu. Saya tidak pernah menempel di hati kamu. Maka Tuhan akan katakan, silahkan kerja sampai kamu bosan. Baru kamu tahu berkat itu dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dari hamba Tuhan dan semua setiap kita punya hati memprioritaskan Tuhan lebih daripada apapun. Bolehkah kita tundukkan kepala? Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami tahu di dalam tuntutan Tuhan yang begitu besar, ada kasih karunia Tuhan yang menopang kami, sehingga kami bisa menghidupi kebenaran ini ya Tuhan. Bapa di dalam surga, ajarkanlah kami untuk bisa bersuka cita karena kehadiran-Mu. Bapa dalam surga, tolonglah kami, agar kami tidak menjadi orang-orang yang serakah, agar kami tidak menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada Engkau. Tolong kami ya Bapa, agar kami tidak menginginkan hal-hal yang dikejar oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk tidak mengabaikan dan menghina kasih karunia-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang tahu bersyukur Tuhan, karena kami jelas panggilan hidup kami. Terima kasih bahwa Tuhan begitu sabar dalam hidup kami. Terima kasih bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bertobat. Tetapi kalau boleh kami mohon Tuhan, tolonglah agar kami tidak menjadi orang-orang yang memboros-boroskan kebaikan Tuhan. Berilah kami ruang, kesempatan Tuhan untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah hamba Tuhan, berkatilah seluruh jemaat Tuhan, berkati setiap orang yang melayani di gereja ini Tuhan, dan pakailah kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah seru sembahyang kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.